Melanjutkan tentang penilaian yang telah disampaikan oleh penulis terdahulu. Di sini Bapak lihat yaitu kegiatan kedua atau aktivitas kedua. Apa itu APD? Nah, di sini kita bahas tentang jurusan kita saja. Jangan melebar, khusus DKP. Karena itu kepentingan kalian juga nanti ke depan, dan saya nanti kemungkinan monitor ke depan juga. Ya, jadi kegiatannya khusus DKP, APD yang kita pakai di DKP. Nah, dengan demikian ini kita buka sesi untuk nonton videonya. Kemudian setelah itu kita akan membahas. Setelah kita tonton videonya, apa itu kita bahas tentang APD. Apa kepanjangan APD ini? Alat pelindung diri. Tapi khusus untuk DKP. Jangan teman-teman. Oke, demikian ya. Nanti kita diskusikan lagi. Jadi saya ucapkan selamat untuk mengerjakan setiap kelompok dan nanti presentasinya ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kegiatan kelompok, setiap kelompok ya, jurusan DKP. Mereka akan membahas tentang APD. APD kegiatan di sini yaitu alat pelindung diri khusus untuk DKP. Inilah mulai dari kelompok 1. Mereka mendiskusikan nonton video tadi. Karena tidak ada info fokus kita kan. Ini kelompok 2. Berarti kan APD untuk DKP ya. Kelompok 3 agak menjauh tuh. Jauh kali pun kelompok 3 ini. Ya, nggak apa-apa. Ini kelompok berapa nih? 4. Ini 4. Pas 4 pula ya kan. Kelompok 5. Ini dia ya. Ya, 4 orang juga. Kelompok 6 ada 5 orang nih. 1 laki-laki deh. Pembahasannya jangan melebar ya. Tadi hanya khusus DKP saja kita. Karena kita ke depan hanya DKP. PKL di perusahaan yang khusus DKP. Bukan tambang. Jangan ingat ya. Bukan apa namanya? Bukan animasi. Apakah ada hubungan sama desain? Iya, pas. Bisa saja. Tapi tetap DKP-nya. Oke, inilah yang akan dibuat setiap kelompok, akan nanti dipresentasikan. Oke, terima kasih. Saya akan memberitahukan atau menunjukkan tentang APD untuk DKP khususnya. Salah satunya kacamata ini penting untuk radiasi kalau kita menghadapi monitor ya. Kan karena kalau DKP ini maklum ya, desainnya itu sangat lama dengan aplikasi yang ada dan butuh yang namanya pelindung mata. Tidak semua pakai kacamata itu lagi sakit mata, nggak hanya untuk melindungi, ini salah satu. Yang kedua itu sarung tangan dalam membuat sablon ya. Kan sablon mesin sablonnya panas. Cuma kita nggak ada bukti aja, nggak ada pegangnya. Yang selanjutnya tadi masker ya. Kalau kita lihat tadi kan alat-alat pencetaknya itu atau set apa untuk kalau ngeprint umpamanya kan agak bau kalau nggak ada masker yang penjaga aroma itu nanti kita bisa jadi bening. Selanjutnya alas ya, alas kaki itu memang kalau kelistrikan ya, itu kalau tidak ada alas kaki itu bisa kontak langsung ke badan tuh ya bahaya. Jadi yang kedua yang Bapak sampaikan tentang apa? Waspada sama fokus. Jadi alat pelindung itu untuk K3 itu yang penting ada fokus dan waspada. Insya Allah itu aman. Kalau sudah ada pelindungnya secara benda dan secara jiwa, kita harus waspada dan fokus. Itu yang mungkin Bapak sampaikan. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini tadi sudah kalian tonton di setiap kelompok tentang APD khusus DKP. Jadi saya akan tanya setiap kelompok di sini. Pertama, kegiatan itu apa itu APD? Silakan kelompok yang akan menjawab. Tunjuk tangan. Oke, kelompok 4 ya. Ya, kelompok 4. Silakan.
Menurut kelompok kami, APD itu adalah singkatan dari alat pelindungan diri yang biasanya digunakan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Kira-kira itu saja. Oke, kelompok lain silakan bisa menanggapi atau menambahkan. Apa ini? Kelompok mana? Kelompok berapa? Siap. Adalah alat pelindungan diri yang sangat penting untuk seorang pekerja agar melindungi pekerja itu dari bahaya dan risiko. Oke, ya, pahamnya. Oke, lanjut, ada kelompok lain? Kelompok 2. APD adalah alat kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerjaan untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang di sekelilingnya. Itu aja. Oke, nah, makasih. Lanjut. Kelompok mana? Ya, kelompok 4 ya. 3. Oh, kelompok 3. Jadi alat pelindung diri atau disebut APD itu merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja agar kita dapat melindungi diri kita dari resiko kerja dan untuk melindungi orang-orang di sekitar kita juga. Itu APD-nya ya. Oke. Lanjut, hampir sama tadi sama kelompok 2. Oke, makasih. Ada kelompok lain? Ya, kelompok. Ya. Menurut kelompok kami, kelompok 6, APD adalah alat perlindungan diri yang wajib digunakan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan serta bahayanya. Oke. Hampir semua sama ya. Lanjut, kelompok berapa lagi? 2. Oke. Oh, tunjuk tangan kanan. APD adalah untuk menjaga keamanan dan kesehatan dari kejatuhan benda berat terbuka oleh mesin produksi. Itu. Jadi ususannya mesin produksi aja, yang lain enggak? Dan lain. Apa? Lain. Oke. Jadi, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu yang B, yang kedua ya. Adakah APD di sekolahmu? Oke, tunjuk tangan. Oh, langsung kelompok 6. Silakan. Baiklah, APD di sekolah kami itu sangat minim fasilitasnya. Hanya saja di lab eksos yang hanya ada itu masker bedah, sarung tangan sekali pakai, dan alat-alat medis di sana yang untuk APD-nya. Namun untuk di jurusan kami, jurusan DKP itu sangat minim untuk APD kami. Tidak ada kacamata anti radiasi untuk muridnya, tidak ada pistol untuk mata muridnya, ataupun saat kami produksi itu tidak ada sarung tangan, tidak ada masker, jadi kami bisa terkena resiko dari produksi DKP. Itu saja. Sekian, terima kasih. Ya, ada ini ya. Masih ada lagi tambahan? Ya, mudah-mudahan sekolah ya kan memperhatikan ya, pimpinan lah, manajemen ya kan. Setuju? Ada yang lain? Ada yang lain ya? Ada yang lain ya? Oke ya. Oke, kelompok 1. Iya. APD di sekolah kami sangat minim dan hampir tidak ada. Pertama, saat kami praktek kemarin dengan pres kami tidak ada menggunakan APD seperti sarung tangan, kacamata, masker dan segala macam. Itu aja. Oh, hampir tadi sama ya kayak kelompok 6 ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke, kelompok 3. 3. Ya. Oke Pak, saya dari kelompok 3 akan menjawab, adakah PD di sekolahmu? Ya tentu sangat ada. Contohnya seperti kursi. Kalau nggak ada kursi, kita bagaimana mau duduk? Kan belajar tidak akan nyaman. Dan contohnya seperti jendela lagi Pak. Jendela seperti itu masuknya udara angin supaya membuat kita terasa tidak berkeringat, panas, apa-apa. Dan apa ya Pak? Dan pintu untuk menjaga
kenyamanan kita belajar supaya tidak ada gangguan dari luar gitu Pak. Kalau ada gangguan apa pengertian? Apa segitu aja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, saya tanya dulu. Ini ada kelompok ini ya, kelompok 3, agak lain ya. Nah, apakah APD termasuk fasilitas yang seperti ini? Itu tolong nanti salah. Ya. Ingat ya. Tolong dicek dulu yang disampaikan kelompok 3 itu termasuk APD enggak? Karena pertanyaan tadi kan, adakah APD di sekolahmu? Dia masukkan contoh pintu sama jendela. Satu lagi kursi ya. Oke. Demikianlah dari kelompok 3. Ada kelompok lain? Uish, mantap. Kelompok 5. Lanjut. Alat-alat APD di sekolah kami sudah ada, tapi untuk jurusan TKP sangat minim seperti sanitizer, masker, sabun tangan, dan sebagainya. Saja. Oke, bersama juga ya kayak tadi ya. Oke, terima kasih. Ada lagi kelompok? Oh, kelompok 2. 4. Kelompok 4. Sepertinya sekolah ini kurang kesadaran untuk memberikan fasilitas APD pada siswa-siswi sehingga kadang kami kesusahan melakukan praktek. Itu ya, contoh APD ini kan disampaikan apa kurang. Tadi udah sampaikan kawanmu tadi sarung tangannya. Hampir sama tadi setiap kelompok. Dan satu lagi nanti saya searching lah itu pintu, jendela, kursi itu APD nggak tahu saya. Tapi mudah-mudahan nanti kalian bisa menyimpulkan tadi. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Oke, sama-sama nanti perhatikan pintu, jendela, kursi APD nggak itu. Oke, terima kasih semua untuk kelompoknya. Selanjutnya, perhatikan pertanyaan ketiga. Adakah sanksi jika tidak menggunakan APD? Silakan kelompok. Langsung kelompok 6 ya. Ada sanksi jika tidak menggunakan APD? Nah, setiap jurusan itu kan pasti ada risikonya kan tidak memakai APD. Nah, seperti untuk jurusan kami DKP, seperti kayak kami kan kayak ada main di laptop nih di kom, terus itu terus menerus melihat, kemungkinan mata kami akan lelah juga menimbulkan minus. Sedangkan untuk kami produksi, kalau kami tidak memakai masker atau sarung tangan itu sangat berbahaya dan merusak otak kami kalau kami menciumnya gitu. Terima kasih. Oke, dari kelompok 6 ya. Ini teman-teman. Ada lagi kelompok berapa? Itu Pak. Oke, kelompok. Ya enggak apa-apa, antusias semua yang nampak. Pak, Ya. kami kelompok 3. Kalau kita tidak menggunakan APD, kita bisa terkena dampak bahaya seperti mata sakit sehingga bisa membuat minus. Pernapasan rusak, ini seperti menghirup warna TKP, membuat yang bisa membuat luka cacat. Ya. Ketika kita tidak menggunakan alat safety. Ya. Sekarang kalau tanya sanksinya di situ. Ada nggak sanksinya? Sanksinya ini Hukuman, sanksi itu hukuman. Adakah sanksi jika tidak menggunakan APD? Waktu kalian praktek itu umpamanya? katanya dibahas, Pak. Ada? Kelompok lain? Oh, ini kelompok 2. Kami kita berdua, adakah sanksi jika tidak menggunakan APD? Sanksinya tidak ada, tapi dampak bagi yang tidak menggunakan APD-nya ada. Udah itu aja. Itu aja ya. Oke, thank you, mantap. Itulah, ada lagi kelompok lain? Oke, habis itu durasi. Oke.
Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Adakah sanksi jika tidak menggunakan APD? Untuk saat ini karena masih di lingkungan sekolah, sanksi yang kami dapatkan hampir tidak ada. Namun tentu ada akibat yang dirasakan oleh diri kami sendiri, seperti sarung tangan kalau yang menggunakan bisa terkena mesin yang panas, kalau masker mungkin terkena aroma yang tidak enak. Oke, bagus. Ini ada ya, sanksi tidak ada, tapi akibat yang ada. Itu maksud kelompok 3 tadi 4 ya. Tapi jawabnya terbang semua gitu ya. Yang lain. Oke, lanjut. Kelompok 1. Ya. Untuk saksi tidak ada seperti yang kami bilang sebelumnya, kami minim APD, tapi kami memiliki dampaknya seperti sablon baju itu kan panas. Jadi jika kami menyampaikan alat APD, jadi lebih mengurangi risiko bahaya dari alat sablon baju. Oke, sampai mereka semua hampir sama ini kalau akibatnya ya jadinya ya. Kalau sanksinya memang tidak ada. Oke, terima kasih, mantap. Udah. Jadi hampir semua menjawab soal pertanyaan tadi. Oke, terima kasih. Lanjut saya. Oke, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menjawab, adakah sanksi jika tidak menggunakan APD? Tentunya ada. Sebagai siswa kita akan mendapatkan teguran dari guru ketika kita tidak melaksanakan APD saat penggunaan sablon, seperti memakai sarung tangan dan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai siswa harus mematuhi peraturan yang dari guru supaya kita tetap safety. Terima kasih. Ya, ini ada 2 jawaban. Tadi tidak ada sanksi, terus APD-nya tidak ada sama sekali. Tiba-tiba di sini ada mengatakan ada sanksi, APD-nya berarti lengkap, kan itu. Nah, ini saya nanti kalian menanggapi itu bagaimana? Ya, jadi inilah jadi perbincangan nanti pihak pimpinan. Karena pertanyaan itu tentang sekolah kita ya. Oke, demikianlah. Terima kasih. Yang ke-4 ya atau D. Kapan kita memerlukan penggunaan APD? Silakan Bapak. Oke, ini dulu tadi ya, kelompok 2. Kapan kita memerlukan penggunaan APD? Ya. Saat kita memulai sebuah pekerjaan. Oke, Pak. Itu ya, Pak. Itu singkat ya. Oke, kelompok lain. Itu 2. Setelah ini sini ke sana ya. Oke. Kami sebagai siswa sangat memerlukan APD karena kami setiap harinya berada di depan komputer. Oleh karena itu terkena dampak radiasi sangat berbahaya bagi kesehatan mata. Dan itu kami juga memerlukan masker dan sarung tangan untuk produksi. Itu berarti kalau laptop butuh kaca anti radiasi. Kacamata Minimal nggak bisa kacamata satu-satu tapi anti radiasi ada. Itu mungkin ya. Oke. Mudah-mudahan ditanggapi. Ya. Oke, lanjut. Ini. Suara. Kapan kita memerlukan penggunaan APD? Seharusnya saat akan melakukan praktek, Ya. namun di sekolah kami tidak ada APD, maka kami tidak menggunakan. Oke, itu aja ya. Oke, ada kelompok lain lagi? Oke, kelompok. Kami dari kelompok 5 ingin menjawab kapan kita memerlukan penggunaan APD. Seharusnya kita memerlukan menggunakan APD di saat kita ingin memasuki lab untuk melakukan praktek. Namun di jurusan DKP sama sekali tidak ada APD-nya. Ini ya. Jadi tidak memakai lah ya. Ini ya. Kalau satu tadi anti radiasi ya, ada 4 tadi. Oke, ada yang lain kelompok? Mana? Oh, kelompok 1. Oke. Saya dari kelompok 1. Kapan kita memerlukan APD? Jika kami memiliki alat-alat APD, diharuskan untuk memakai APD. Kita memerlukan APD saat akan melakukan praktek seperti mencetak baju atau hal-hal yang berpotensi bahaya yang dapat dicegah dengan menggunakan alat pelindung diri. Itu ya pada saat itu ya.
Jadi dibutuhkan itu ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Ada kelompok lain? Dapat semua nih kelompok ya menjawabnya. Oke, terima kasih. Jawaban yang keempat ya. 5 atau E. Mengapa penting menggunakan APD? Silakan. Ya Pak. Oke, kelompok 1. Kapan kita perlu? Mengapa penting menggunakan APD? Menurut kami itu sangat penting untuk melindungi dari risiko-risiko yang berbahaya Ya. untuk kesehatan, keselamatan, dan membentuk lingkungan belajar yang aman. Oke, mantap. Lanjut. Contoh lain. Kelompok 2. Oh, ini 1 2 ya, mantap nih. 3 4 nanti. Mengapa penting menggunakan APD? Karena biar tidak tersakiti dan terluka. Kaya kali. Oke, kelompok 5. Kenapa pentingnya menggunakan APD? Untuk menjaga keselamatan para pekerja seperti barang yang jaga ya. Karena terkena benda atau alat mesin produksi, Oke, listrik nggak? listrik juga, Ya. dan bahan-bahan kimia. Nah, itu tadi cerita alas kaki itu macam mana? Kita alas kaki untuk menjangkau supaya kita terhindar dari listrik atau kontak. Oh, itu dia ya. Alas kaki bukan sepatu, tas sandal gitu ya kan. Tapi ada sejenis yang kita pijak supaya jangan ada kelistrikan kena gitu ya. Oh, itu maksudnya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Oh, kelompok. Karena digunakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pekerja, pengelolaan distribusi atau keselamatan bahan kimia adalah beberapa upaya lingkungan yang dapat dicegah dengan menggunakan alat produksi. Sebenarnya di APD itu penting, Itu cat itu tinta itu kan kimia itu. Ayo. Kimia itu kalau cat apa semua sablon itu kan alat kimia itu. Jadi penting juga gitu ya. Nah, kenapa penting gunakannya? Ya penting. Karena harus ada pelindung. Minimal menghirup udara yang disampaikan tadi yang ada di kelinapakan. Betul kan? Pakai masker tadi. Oke ya. Bukan nggak ada di APD itu, ada di DKP ada. Oke. Oke, makasih. Lanjut mana? Oke, kelompok. Mengapa kita penting menggunakan APD? APD itu sebenarnya sangat penting untuk digunakan untuk menjauhi resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja, kesetrum, kontak, atau kecelakaan-kecelakaan lainnya yang bisa terjadi saat praktek. Maka dari itu, semoga untuk selanjutnya sekolah ini akan menyediakan APD untuk kami praktek di lab untuk menjaga keselamatan dan keamanan kami. Ada. Oke. Lanjut. Ada lagi kelompok agak lain. Oh, udahlah. Nah, hasil kita diskusikan setiap kelompok dan tanggapan yang disampaikan yang Bapak tanya kepada kalian setiap kelompok. Kata kita butuh juga APD di sekolah ya. Bukan nggak ada tapi minim. Nah tadi pertanyaannya pintu sama jendela sama kursi. Saya itu masih bertanya apakah APD. Mungkin nanti pihak yang terkait mengetahui itu apa APD. Ini saya nggak mau mencampuri. Tapi itu harus ditanya juga. Tanya gitu ya. Oke, demikianlah hasil diskusi tentang kegiatan apa itu APD ya judulnya ya. Demikianlah dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.